Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianti, peserta KKNDR tahun 2020. 4 anugerah bagi pendosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat Allah tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Salah satunya Al-Wahhab atau Maha Pemberi Anugerah. Tanpa melihat status sosial, suku, tingkat materi, jenjang pendidikan, agama, Allah tunjukkan sifat kasih dan sayangnya kepada semua makhluk hidup di muka bumi. Sang pemberi anugerah ini senantiasa melimpahkan nikmatnya tak hanya bagi para ahli ibadah, namun juga untuk ahli maksiat. Banyak manusia yang berbuat dosa karena sifat Rahman dan Rahimnya. Allah tidak membenci orang yang mengotori dirinya dengan dosa jika mereka mau kembali, membersihkan diri, melakukan perbaikan, juga berjanji setia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan takkan pernah mengulangi dosa yang senada. Sa'ad bin Halal pernah berkata, bila manusia umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa, maka Allah tetap memberikan 4 anugerah kepadanya, yaitu yang pertama, ia tidak terhalang untuk mendapatkan rezeki. Kedua, ia tidak terhalang untuk mendapatkan kesehatan badan. Yang ketiga, Allah tidak akan memperlihatkan dosanya selama di dunia. Dan yang keempat, Allah tidak serta-merta mengasapnya. Keempat anugerah ini semestinya betul-betul disadari oleh kita, makhluk yang sering terperdaya untuk melakukan dosa, agar malu di hadapan Allah, malu karena memakan nikmat Allah, tapi sholat tak kunjung khusyuk, malu karena merasakan nikmat Allah, tapi ibadah pas-pasan, dan malu telah mendapatkan fasilitas gratis dari Allah, penglihatan, pendengaran, hati, harta, jabatan, pasangan hidup, tapi posisi di hadapan Allah belum jelas. Hambanya kah? Atau sekedar makhluknya? Atau keduanya? Yang harus kita sadari bersama ialah bahwa tugas kita sebagai khalifah di bumi hanyalah untuk beribadah. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, dan tiada kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam telah berkata, Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepadaku, yaitu Allah menerima tobatku di Mekah, sedangkan umat Muhammad diterima tobatnya dimanapun ia berada. Kemuliaan yang kedua, ketika aku melakukan dosa, Allah menghilangkan pakaianku seketika, sedangkan umat Nabi Muhammad tetap diberi pakaian meskipun durhaka kepada Allah. Kemuliaan yang ketiga, ketika aku berbuat dosa, Allah pisahkan aku dengan istriku, sedangkan umat Nabi Muhammad ketika ia berbuat dosa tidak dipisahkan oleh istrinya. Yang keempat, aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga ke dunia, sedangkan umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa di luar surga, lalu Allah masukkan mereka ke surga bila mereka
mau bertobat. Itulah 4 keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang manusia pertama saja tidak mendapatkannya. Marilah bersama perbaiki diri agar kita layak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.